luar biasa. Karena kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang selalu ada, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Mari kita sama-sama mulai ibadah pada saat pagi hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh melihat kebaikan, kami boleh melihat kasih dan kemurahan Tuhan. Terutama Tuhan, kesempatan pada saat pagi hari ini kami boleh datang kepada-Mu Tuhan, mengucap syukur atas setiap perkara-perkara besar yang sudah Tuhan lakukan buat hidup kami Bapa. Kembali Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang beracara dalam ibadah ini Bapa. Urapi kami Tuhan, biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh selalu menyenangkan hati-Mu dan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan.
percaya ada kuasa di dalam pujian. Saudara yang percaya bersama-sama katakan, berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Haleluya. Saudara puji syukur. Langit dan bumi pujilah Tuhan.
firman Tuhan. Di depan kita ada perjamuan kudus, bukti bahwa kebesaran Allah selalu terjadi dalam kehidupan kita. Dia yang merelakan hidupnya untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Kudus, Kau hadir di sini. Berikan hikmat marifat akan kemudian dari surga, supaya hamba mendapatkan kebenaran ini bagi jemaat yang tempat ini. Berikan urapan yang sama bagi jemaatmu tempat ini Tuhan, supaya setiap jemaat kami semuanya kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya hari ini, kami pagi ini kami akan menerima rawatan yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang percaya dan diberkati Tuhan semua berkata amin. Tepuk tangan, Tuhan Yesus berkati semua. Saudara duduk, saudaraku, salam semuanya. Senang saya pada pagi ini, siang ini ya pagi tengah siang ya,
saya bisa hadir di tempat ini membagikan sebagian dari firman Tuhan. Biarpun hari-hari ini kita lihat kondisi kita, situasi kita, perdagangan mulai sepi, ekonomi sepi, ternyata kita bahwa itu mustahil, susah, sulit untuk kita melewati hari-hari begini. Tapi saya percaya bersama Tuhan kita akan bisa melewati. Amin. Biarpun di depan mata kita katakan, Pak itu mustahil, Pak, sulit, susah, Pak. Lama uang kami habis, Pak. Lama karena sepi, hampir setahun modal kami habis. Pak, enggak tahu apa terjadi. Mustahil, Pak, saya bisa bangkit lagi. Mustahil saya bisa pulih lagi. Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana membuat kita itu mustahil. Kemustahilan tidak mungkin terjadi. Tapi kita belajar dari mustahil kita menjadi realita di dalam kehidupan kita. Amin. Tidak supaya kita tahu kita akan menembus dimensi kemustahilan. Kita percaya bersama Tuhan kita bisa. Biarpun seakan itu tidak semudah yang kita bayangkan, tapi bersama Tuhan kita bisa. Suatu hari Petrus berkata kepada Yesus ketika dia melihat angin ribut sedang melanda di kapalnya. Kapal ini begitu goyang. Dia semua yang berada di kapal itu panik semuanya. Yesus berkata kepada Petrus berkata kepada Yesus, Yesus, jika engkau Tuhan, suruh aku datang kepadamu. Jika engkau Tuhan, suruh aku datang kepadamu. Suatu permintaan yang konyol, suatu permintaan yang tidak masuk akal. Bagaimana dia harus berjalan di atas air? Secara logika, secara akal itu tidak mungkin bisa terjadi. Tapi Petrus percaya, Tuhan, jika engkau Tuhan, suruh aku datang kepadamu. Kalau saudara ingin ayat ini, saudara berada di Matius 14 ayat 22 sampai 33. Suruh aku datang kepadamu, Tuhan. Tidak masuk akal dia harus berjalan. Tapi saya katakan, biarpun orang ngomong itu konyol, itu tidak masuk akal permintaanmu. Tapi Petrus, dia melangkah dengan iman. Dengan iman dia percaya. Dia bersama tahu itu Tuhan. Itu guruku. Itu Tuhanku. Aku pasti selamat. Aku pasti bisa berjalan. Biarpun kelihatan itu mustahil. Biarpun itu kelihatan tidak mungkin. Saudaraku yang kekasih Tuhan, akhirnya dia melangkah. Melangkah dengan iman. Dia melihat ketika kakinya dia melangkah, iman yang menghadirkan kuasa mujizat di dalam kekarutan, di dalam kebimbangan. Ketika kemungkinan terjadi, tapi Petrus dia melangkah, dia percaya, dia berada di atas air. Manusia semua katakan tidak mungkin, engkau tidak mungkin bisa, engkau tidak mungkin. Manusia, orang tuamu, mungkin adikmu, keluargamu, sahabatmu, tekan bisnismu, katakan engkau tidak mungkin. Tapi Petrus dia melangkah, dia melihat murid-muridnya, sahabatnya Petrus. Dia melihat murid Yesus yang lain, semua berada di dalam ketakutan yang luar biasa, bimbang. Petrus akhirnya dia melihat ke bawah, dia melihat air yang bergerak, yang tidak pernah tenang. Ketika kita juga hari ini, ketika kita melihat tidak fokus lagi kepada Yesus, kita lihat kondisi ekonomi kita, lihat politik ada di negara kita. Semua apapun itu ujungnya di dalam politik. Itu membuat kita tuh takut, bimbang. Petrus pun ketika lihat temannya, ketika lihat sahabat semua, dia akhirnya dia bimbang. Musuh dari iman adalah kebimbangan. Musuh yang paling utama dalam
Iman adalah kebimbangan. Ketika dia melihat temannya, ketika dia lihat ke bawah air itu, dia rasakan itu tidak mungkin. Petrus akhirnya dia mau tenggelam. Dia berkata kepada Yesus, ampunilah aku, karena aku tidak percaya, karena aku bimbang. Saudaraku, hari ini ketika engkau tetap percaya pada Tuhan, tetap fokus pandanganmu, arahmu kepada Tuhan, saya percaya, biarpun sini sana situ pusing, lagi pada stres ya, saudara pasti akan ditolong oleh Tuhan. Tidak ada suatu bagian yang tak mungkin ya Tuhan. Ya, Petrus pun melangkah. Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, tenanglah, aku ini, jangan takut. Biarlah kita pada pagi ini juga, kita tidak boleh takut. Apa? Biarpun situasi tidak menentu, corona pun nggak tahu kapan berakhirnya. Nggak tahu apakah akhir tahun ini, apa awal tahun, kita nggak tahu. Ada yang prediksi berapa tahun kita tidak tahu. Kita hanya menjalani kehidupan itu. Sebab itu, ketika kita masuk dimensi yang bernama kemustahilan, percayalah, ketika engkau percaya dan menaruh imanmu, mujizat akan terjadi di dalam hidupmu. Amin. Dan mustahil itu menjadi realita untuk hidup kita. Saya hari ini, pagi ini, tidak berkhotbah tentang Petrus, tapi saya berkhotbah tentang sosok di dalam perjanjian lama, yaitu Abraham. Abraham seorang bapak yang beriman. Dia percaya. Mungkin saya tidak sehebat, saya tidak sebanding dengan Abraham, tidak sedikit pun. Dia seorang yang diutus oleh Allah. Abraham, pergi dari tanahmu, pergi ke tanah yang aku tunjuk. Dia harus berangkat dari Mesopotamia dan dia pergi ke kota Haran. Dia seorang yang baik, seorang hebat. Tapi kita belajar, Abraham juga bisa gemetar ketika dia melihat itu. Tapi saya percaya Abraham percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Yuk kita sama-sama membaca Kejadian 17 ayat yang ke-15. Kejadian 17 ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, jangan engkau menyebut dia lagi Sarah, tetapi Sarah, itulah namanya. Ayat 16, saudara ya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa itu akan lahir daripadanya. Ayat 17 ini yang saya bahas. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail yang diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Kita baca lagi selanjutnya. Ini tadi kepada Abraham, Sarah kepada Sarai. Kejadian 18. Ya. Ayat yang ke-10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan
mendapatkan engkau. Pada waktu itu Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan daripada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirman Tuhan kepada Abraham, mengapakan Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah itu aku melahirkan anak sedangkan aku telah tua? 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Biarlah ini akan menjadi tema khotbah saya pagi ini adalah, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Biar menjadi topik tema saya pagi ini. Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Saudaraku yang kekasih, mengapa Abraham dikatakan dan Sarah tertawa ketika firman Tuhan diucapkan? Bukankah dia adalah bapak orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan? Mengapa dia meragukan kuasa imannya dia ketika dia melihat realita hidupnya? Dia sudah berumur 100 tahun Abraham, istrinya berumur 90 tahun. Secara akal logika tidak mungkin dia bisa punya anak. Sedangkan firman Tuhan mengatakan, kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan beri nama dia Ishak. Tapi dia katakan realita, tidak mungkin. Saudara, coba ditampilkan yang lebih detail. Ibrani 8, Kejadian 18 ayat 12-nya. Ya. Tadi ya, ayat 12-nya. Turun sebentar, turun nih. Ya. Ibrani 18, Kejadian 18 ayat 12. Ya. Kejadian 18 ayat 12. Ya, dikatakan ini. Ya, Kejadian 18 ayat 11 saja, 11 ini. Ya, 11 ya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Secara logika dia mati haid. Kalau saudara baca, saudara bisa mengecek kamus bahasa Indonesia, apa sih mati haid itu? Mati haid adanya berakhirnya reproduksi. Bahwa seseorang wanita yang mati haid, dia tidak mungkin bisa melahirkan seorang anak. Itu mati haid, masa berakhirnya reproduksi. Kalau saudara baca nanti bisa cari di Google. Secara manusia katakan salah, aku sudah mati haid, tidak mungkin aku bisa punya anak. Mustahil itu terjadi. Jangankan begitu, jangankan Sarah. Sarah tahu di ayat yang selanjutnya, ayat 12. Dia tertawa, berahikah aku sesudah berahikah aku, dia setelah aku sudah layu. Dia layu, sudah mati haid. Abraham juga sudah layu. Bukan Abraham sehat. Dia dikatakan, coba ditampilkan. Cepat saudara, jam saya cuma adanya 15 menit ini. Ibrani 11 ayat 12. Coba. Dikatakan Abraham juga itu mati pucuk. Kalau saudara lihat kamus bahasa Indonesia, mati pucuk itu impoten, lemah syahwat, sudah tidak ada gairah, sudah layu. Ya, Ibrani 11 ayat 12. Coba tampilkan cepat supaya saya tidak baca ayatnya terus. Ya, Ibrani, ayo kita baca aja supaya khotbah saya tidak melenceng dari ini ya, supaya saya tetap berdasarkan firman Tuhan ya. Kita baca Ibrani 11 ayat 12. Ya. Itulah sebabnya maka satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, dikatakan sedang telah mati pucuk. Mati pucuk itu lemah syahwat, impoten. Dua waktu orang salah, dia mati
mati haid. Satunya Abraham itu mati pucuk. Dia tidak mungkin. Sarah tahu, aku sudah rayu, sedangkan Tuhanku juga rayu. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Dia memiliki anak. Masuk dimensi kemustahilan itu tidak mungkin. Dikatakan dua-dua itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Mengapa? Sarah dan Abraham itu tertawa. Karena dia melihat besarnya masalah, beratnya tekanan hidup, sehingga kita tuh sering tertawa. Bukan kita kan sering tertawa. Di tempo kita lihat, waduh, utangku itu sangat banyak. Kapan ya selesai? Biarpun cucuku yang bayar belum tentu bisa. Di tempo kita tuh tertawa dan hatinya. Masa iso aku gini ya? Masa iso ya aku bisa selesai? Saudara, Abraham itu adalah bapak orang beriman. Dia tertawa dalam hatinya. Sarah juga tertawa. Hari ini saudara mungkin sudah tertawa melihat beratnya masalah, beratnya tekanan makhluk, sehingga engkau tertawa. Tapi firman Tuhan katakan pada saudara dan saya, jangan tertawa, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan masih bisa membuatkan mujizat untuk saudara dan saya. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan, saudaraku. Tuhan masih bisa membuatkan mujizat buat kamu. Iya, ada satu hal yang dia pegang. Ya, coba ditampilkan dulu supaya cepat. Roma 4 ayat 18. Ketika dia sudah, Abraham maupun Sarah, dia sudah lemah. Tetapi dikatakan di ayat ini, kepada janji Allah, kepada firman Allah, dia tetap kokoh. Roma 4 ayat 18. Ya. Roma 4 ayat 18 ya. Dikatakan dia tetap percaya kepada Tuhan ya. Tetap kepada janji Tuhan, kepada kuasa Tuhan dia tidak bimbang. Roma 4 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Roma 4 sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui, dia tahu bahwa dia sendiri itu impoten. Dia tahu Sarah itu sedang mati haid. Dia tahu walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saudaraku terkasih, dia tahu bahwa dia lemah, bahwa dia tahu saya tidak mungkin bisa. Saya tahu istri saya juga tidak mungkin bisa. Tetapi dia tetap berharap satu janji, bahwa janji Tuhan itu setia. Kalau saudara katakan tadi, saudara lihat Ibrani 11 ayat 12, itu ayat terakhirnya. Tuhan itu janjinya itu setia. Dia setia kepada kita. Apa yang dia janjikan, apa yang Tuhan janjikan kepada kita, jangan takut, percaya saja ya. Tuhan akan menolong. Aku akan menyertai kamu dalam senantiasa. Ibrani 13 ayat 5 katakan, cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena aku akan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Aku pasti akan menolong. Itu janji-janji Tuhan. Dan itu banyaknya terjadi di dalam orang Kristen, di dalam diri kita. Kita ini mengerti firman Tuhan, kita baca firman Tuhan setiap pagi, kita merenungkan firman Tuhan.
Kita ngerti, hafal firman Tuhan sampai kepala kita tuh hafal. Tetapi ada satu kelemahan dari orang Kristen, kelemahan dari orang percaya. Kita mengenal, kita mengerti firman Tuhan, tetapi kita tidak percaya kepada janji Tuhan. Itulah kelemahan dari orang Kristen itu. Kita baca firman Tuhan, kita mendengar khotbah dari hamba Tuhan. Mungkin saudara bisa ibadah dalam satu minggu, dalam satu hari bisa 3-4 kali. Mungkin saudara bisa mendengarkan khotbah dari hamba Tuhan yang lain. Mungkin bisa. Tetapi sayang, kepada janji Tuhan saudara tidak percaya. Saudara mengerti firman Tuhan, saudara mengerti kitab suci, saudara mengerti Alkitab, tetapi saudara tidak pernah memegang janji-janji Tuhan terhadap hidupmu. Biarlah pagi ini khotbah kita itu akan mesti ingatkan, kita ada anak Tuhan, kita orang percaya, tetapi kita lemah. Apa sih Pak janji Tuhan? Hari ini, pagi ini, siang ini, saya akan mengubah paradigma saudara. Saya akan mencoba mengganti apa yang saudara pikirkan saat ini, apa yang diajarkan firman Tuhan. Manusia yang diwakili Abraham ya, tempo kita ingin melihat dulu. Ya, puji Tuhan, saya hati saya didoakan pendeta, saya bisa hamil, saya sudah bisa ngandung. Lihat realita tuh. Tapi kita tidak percaya pada janji Tuhan. Apakah janji Tuhan? Kita itu seperti krisis kepercayaan. Kita itu krisis kepercayaan. Nanti saudara, kita percaya, kita datang. Tuh, saudara ini ke gereja ini saudara ini percaya. Kalau saudara tidak percaya sama Tuhan, tidak mungkin saudara hadir di tempat ini. Percaya saudara, saya percaya saudara ini percaya. Tetapi satu kelemahannya, saudara tidak memegang janji-janji Tuhan. Sehingga ketika badai angin, corona terjadi, kita ditipu menangis pada Tuhan. Kita menjerit, menangis pada Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan pada saudara dan saya pada siang ini, jangan takut. Aku ini, Yesus katakan aku ini. Tenanglah, aku akan menolong kau. Amin. Jadi teman-teman, apa janji Tuhan? Apakah janji Tuhan pada kita pada pagi ini? Kita baca, kita coba merubah cara berpikir kita, pola pikir kita pada siang ini, pada saat ini. Kita coba. Yang diajarkan firman kitab suci pada saat ini ialah kita baca sama-sama. Markus 11 ayat 24. Kitab Markus ayat 11. Markus 11 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ada satu janji Tuhan kepadamu hari ini ketika engkau doa, ketika engkau minta kepada Tuhan. Sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan, kita akan makan minum tubuh dan darah Yesus. Kita mengingati pengorbanan dia. Dia rela, dia tidak berdosa, tapi dia berkorban untuk aku kita, supaya kita yang miskin akan menjadi kaya, yang kaya tetap terus menjadi kaya. Kita diangkat, pengorbanannya dia. Kita, Tuhan katakan bahwa aku datang bukan untuk memberi malapetaka. Dikatakan Yohanes 10 ayat 10, aku datang untuk memberi kehidupan, memberi kebahagiaan, memberi jalan keluar.
Hari ini ketika engkau sedih, sedang menghadapi masalah apapun, tekanan apapun, percayalah, ketika aku berdoa, ketika aku percaya, aku pasti akan menerimanya. Janji Abraham, dia tetap memegang janjimu. Biarpun mungkin dia gemetar, mungkin dia tertawa melihat beratnya masalahnya itu. Rasanya tidak mungkin loh, aku dua anak meneng ini, tidak mungkin loh. Tapi katakan, biarpun Abraham sudah tua, tapi dasar pengharapannya itu ada terhadap janji Allah. Dia tetap percaya. Saudara dan saya adalah turunan Kristus. Saudara dan saya adalah juga keturunan Abraham. Saudara dan saya juga berhak menerima pertolongan janji-janji Allah kepada kita. Amin. Yang percaya? Tuh, saya katakan ini sebenarnya ada ayatnya loh. Saya tuh tidak pernah khotbah itu di luar konteks Alkitab. Coba ditampilkan dulu. Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29. Ya, saudara ditentukan. Saudara dan saya adalah keturunan Abraham. Kalau Abraham dia menembus dimensi kemustahilan, dia menjadi realita. Akhirnya dia memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Isa. Hari ini dan saya, saudara, ketika besok kita bekerja lagi, secara manusia keadaan sepi, sulit, tidak mungkin bisa. Tapi saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, coba tampilkan Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29. Ya. Galatia 3 ayat 29. Dikatakan, ya. Dan jikalau kamu milik Kristus, milik Yesus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berat menerima janji Allah, berat menerima pertolongan Tuhan. Hari ini saudara tidak boleh takut, tidak boleh bimbang, percayalah. Besok kalau kita beraktivitas lagi, biarpun lihat kondisi ekonomi sepi apapun, percayalah. Biarpun keadaan sepi, kiri kanan sepi, tapi saudara ada satu ayat kalimat, percaya, percaya, pegang janji Tuhan. Saudara dan saya akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara dan saya pasti akan ditolong oleh Tuhan. Dalam masalah apapun boleh datang, tapi terhadap janji Tuhan kita pegang. Saya tahu situasi tidak baik, kondisi tidak baik, tetapi bukankah aku ada milik Yesus? Bukankah aku juga keturunan Abraham? Aku juga berhak menerima janji Allah, menerima pertolongan dari Allah, pertolongan dari Tuhan. Hari ini sebelum kita masuk dalam perjamuan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetaplah percaya, tetaplah berharap bahwa percaya bahwa kamu sudah akan menerimanya. Amin. Amin. Menerimanya. Saudara dan saya akan menerima janji pertolongan Tuhan. Hari ini sudah kita masuk dalam perjamuan, kita bangkit berdiri dan kita serahkan kepada Bapak Gembala untuk memimpin dimasuk di dalam proses untuk perjamuan hari ini. Mari kita responi firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita diingatkan melalui firman Tuhan bahwa kita perlu percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Dia tidak jauh dari kita. Dia Bapa kita. Kita adalah anak-anaknya. Katakan masalahmu padanya. Mungkin kau selama ini salah paham sama Tuhan, sering berkata kenapa ini terjadi. Ingat baik-baik Bapak Ibu, Tuhan kita ini hebat.
melalui proses yang Tuhan kerjakan, yang sedang melakukan segala sesuatu untuk merubah paradigma kita, untuk mengubah konsep berpikir kita, yang selama ini kita punya konsep sendiri. Tapi biarlah melalui masalah demi masalah, Tuhan sedang kerjakan sesuatu untuk semuanya. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktu. Mari saudaraku datang pada Tuhan, minta ampun, katakan ampuni aku. Mungkin selama ini kau salah paham denganku. Kau mulai menyalahkan keadaan, kau mulai menyalahkan orang lain. Tapi pada hari ini kau datang pada Tuhan. Tuhan, ampuni aku, pulihkan aku, layakkan aku untuk menerima perjamuan-Mu Tuhan. Layakkan kami semua Tuhan, sehingga perjamuan ini tidak hanya sekedar kami nikmati, kami akan mengingat betapa pengorbanan-Mu yang luar biasa buat kami. Engkau mati buat kami untuk menunjukkan cinta-Mu kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Melayakkan hamba-Mu ya Tuhan yang akan melayani perjamuan ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan, untuk anak-Mu yang akan melayani perjamuan Tuhan. Pimpin kehidupan dan setiap jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Engkau Bapa kami yang akan melayakkan kami, untuk kami boleh merasakan kedekatan kami kepadamu, betapa cinta-Mu penuh dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan dulu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Darah-Mu suci kanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu
Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti kita di atas kepala kita. Bukankah roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bahagia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Serahkan tubuhmu ya Tuhan untuk disiksa. Engkau bahagia Tuhan. Biarlah kasih-Mu memenuhi hati kami. Gloria, haleluya Yesus. Syukur, haleluya Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat cawan kita di atas kepala kita. Bukankah cawan yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Nyanyikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Syukur Engkau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur Gloria. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui perjamuan ini kami selalu sadar, kami diingatkan betapa pengorbananmu yang luar biasa, begitu besar buat kami, sehingga kami semua boleh sadar, kami tidak perlu takut lagi menghadapi apapun juga, karena Engkau sudah memberi yang terbaik buat kami. Sepantasnya kami membalas kebaikan-Mu Tuhan, dan menyerahkan, mempercayakan hidup kami kepada-Mu Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Engkau Bapa yang akan membela setiap kehidupan kami. Engkau Bapa yang akan jadi tempat perlindungan kami. Engkau Bapa yang akan menyembuhkan setiap sakit kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kehidupan rumah tangganya, pekerjaan,
dan pelayanan yang Tuhan percayakan dimanapun hamba-Mu berada, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat pengumuman yang ada di LCD bahwa ibadah tetap seperti biasa, konvensional dan juga online. Bapak Ibu bisa live streaming, bisa lihat ya. Bagi yang mungkin memberitahukan kepada saudara-saudara yang mungkin belum bisa beribadah, bisa lihat di live streaming ya, di Facebook Rumah Pemulihan, Instagram Rumah Pemulihan H2O, dan siaran tunda atau bisa langsung di YouTube Rumah Pemulihan House of Healing. Doakan, kita lagi menyiapkan untuk kalau bisa kita punya bikin H2O TV ya. Doa. Jadi Bapak Ibu juga apabila memberikan perpuluhan, ini ada nomor rekening atas nama gereja GBI House of Healing. Jika ingin memberikan persembahan bisa lihat ini atas nama Henny. Ya. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita akan baca pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan alatmu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan tegar sampai Engkau datang. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan alatmu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan tegar. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Amin. Kemuliaan buat Allah kita. Kami bersyukur dan Tuhan Kau sudah pimpin kepada kami mulai permulaan pertengahan ke akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kiranya kasih-Mu, pelindungan-Mu menyertai kami semua sampai di rumah dengan selamat tanpa kurang apapun. Baik di saat kami juga melakukan aktivitas selanjutnya. Baik untuk saudara-saudara kami yang live streaming, Tuhan Kau campur tangan dalam kehidupannya juga. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami akan menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan lawat negeri kami, pulihkan bangsa kami. Dengan situasi keadaan seperti ini, kami percaya Engkau sedang melakukan sesuatu yang besar untuk negeri kami Tuhan. Pakai pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil, semua staf menteri, pejabat tertinggi hingga yang terendah, yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Berikan kesatuan hati, berikan keberanian untuk menyatakan kebenaran untuk negara kami tercinta. Untuk setiap keputusan yang diambil, berikan Tuhan kekuatan, wibawa daripada Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Hal-hal yang tidak baik, orang-orang yang ada di balik sesuatu hal yang melakukan sesuatu hal yang jahat, Tuhan lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan patahkan segala rencana-rencana yang jahat, sehingga Tuhan melalui apa yang Kau kerjakan, Indonesia mengalami pemulihan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Pakai anak-anakmu yang duduk di eksekutif, legislatif, yudikatif. Sadarkan mereka, jadikan mereka garam dan terangmu. Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang dalam minggu-minggu ini mereka melakukan aktivitas ibadah mereka, lawatanmu dalam kehidupan rumah tangga mereka, lawatanmu dalam pelayanan mereka, pembelaanmu buat mereka Tuhan, supaya mereka boleh melihat kuasamu, boleh merasakan kasihmu yang begitu besar, sehingga mereka boleh bangga punya Allah seperti Engkau. Kami juga berdoa untuk pemilik tempat yang sudah memfasilitasi kami Tuhan, untuk kami bisa beribadah. Tuhan berkati kehidupan rumah tangganya, istri, anak dan cucunya. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Berkat-Mu melimpah dalam setiap kehidupan mereka, dalam pekerjaannya, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Bahkan pegawai yang ada di tempat ini dimanapun mereka berada merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan muka belakang sekitar tempat ini, baik RW 14, RW 15. Berkat-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan Kau nyatakan dalam kehidupan anak mereka juga, supaya boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, setiap program gereja yang Kau percayakan pada kami, untuk kami boleh lakukan dengan segenap hati kami, itu kami boleh menyenangkan hati Tuhan, kami boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu sebagai tanda kau hanya berharap dan bergantung kepada Tuhan. Dan sekarang terimalah, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.